Pelindung tampan. Bantu subscribe bagi yang belum subscribe, like, komen dan jangan lupa share ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Tahun 2098 sampai 2100. Bab 2098, Styx. Energi pertempuran Seng yang di tubuhnya berputar sendiri, dan depresi yang dirasakan oleh Landen Sen hanya sedikit melemah. Napas di Sungai Dewi sebenarnya bisa membuat seseorang merasa tersesat. Keringat mengembun di dahi Landen Sen. Setelah mengambil napas dalam-dalam dan menenangkan emosinya, Landen Sen tidak lupa untuk mengurus bisnisnya. Dia melangkah ke air sungai, air hitam menutupi kakinya. Buah sungai dari Sungai Dewi persis sama dengan air sungai Styx. Liontin darah Dewi memancarkan darah yang kabur, dan tubuh Landen Sen dilindungi dari erosi air sungai. Setelah memastikan bahwa air Sungai Dewi tidak berpengaruh pada tubuhnya, Landen Sen kembali ke kuil. Sen telah mencobanya sekarang. Darah Dewi memang dapat melindungi tubuh dari erosi Sungai Dewi. Melempar peti mati ke dalam air sungai seharusnya mudah. Tetapi setelah Sen melempar jenazah, dia harus pergi ke makam Dewi. Cari sesuatu di tengah. Jika Anda berdua ingin berburu harta karun, ada sebotol darah Dewi di sini, memungkinkan Anda untuk menyeberangi Sungai Dewi dengan bebas. Setelah berbicara, Landen Sen mengeluarkan sebotol darah Dewi dari cincin penyimpanan, yang ia temukan dari cincin penyimpanan Biksu Wuse. Yu Yao dan Seng Xiu menyelamatkan hidup mereka, dan botol darah Dewi ini seharusnya menjadi milik mereka. Amitabha, beku miskin di sini hanya untuk mengalami sendiri, dan tidak ingin mengganggu tidur panjang Dewi. Seng Xiu menyatukan tangannya dan menolak secara langsung. Gadis kecil itu ingin bertemu dengan Dewi Styx. Yu Yao mengambil botol liontin darah Dewi, menggantungnya di lehernya yang seputih salju, dan berkata dengan wajah serius, Tuan Sen, wanita kecil itu tidak meminta botol darah Dewi ini. Setelah saya selesai menyeberangi sungai, benda ini akan dikembalikan. Untukmu. Kebetulan kau akan membuang mayat itu. Aku khawatir tidak aman untuk satu orang. Gadis kecil itu akan pergi bersamamu. Ini. Landen Sen ragu-ragu untuk sesaat, matanya beralih ke Seng Xiu, dan berkata, jika kamu memperhatikan Taois Seng Xiu sendirian, bukankah itu berbahaya? Seng Xiu berkata dengan tegas, Anda tidak perlu terlalu khawatir tentang rekan Tao Sen. Bahkan jika kultivator setan kembali dengan tubuh fisik baru, biksu yang malang masih dapat memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri, selama rekan Sen Daois memberkati keajaiban pertahanan roh. Dibandingkan dengan biksu miskin, sahabat Tao Sen harus lebih memperhatikan keamanan. Ini baik. Landen Sen mengangguk segera, dan menggumamkan kutukan Yi Seng Zhenjun diam-diam. Untaian rune biru terkondensasi dalam tubuh Seng Xiu, dan Landen Sen memperkuat kutukan Raja Sejati Yi Sheng di sekitar tubuh Seng Xiu, membentuk dinding tembaga dan dinding besi, dan mantra itu bisa bertahan setidaknya 2 jam. Sungai Senfe tidak besar, dan bahkan jika sesuatu terjadi di pihak Seng Xiu, Landen Sen dapat dengan cepat mendukungnya. Landen Sen pasti membawa peti mati yang tertutup di kuil di dalam hatinya. Peti mati itu tidak tahu terbuat dari apa. Itu sangat berat, dan Landen Sen menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mencapai seluruh tubuhnya sebelum dia nyaris tidak bisa menggerakkannya dan membawanya di pundaknya. Setelah meninggalkan kekuatan 2 harimau, Landen Sen akhirnya membawa peti mati itu ke tepi Sungai Dewi, dan Yu Yao juga mengikutinya dengan dekat, selalu waspada dengan gerakan di sekitarnya. Berdebar. Landen Sen membawa peti mati dan melompat langsung ke Sungai Dewi. Yu Yao tidak seberani Landen Sen. Yuzu memeriksa air sungai hitam dan menemukan bahwa itu tidak berpengaruh pada tubuh, lalu dia memasuki air dan mengikuti Landen Sen di depan. Tulang-tulang makhluk kuat yang tak terhitung jumlahnya mengambang di sungai membuat Yu Yao kagum, bahkan tulang-tulang roh sejati. Sulit dipercaya apa yang terjadi di tempat ini. Landen Sen ingin mengambil kesempatan untuk mengumpulkan kerangka makhluk kuat di sungai. Anda harus tahu bahwa bahkan tulang-tulang roh sejati ada di sini, dan nilainya tak terukur. Tetapi dia menemukan secara tragis bahwa tulang-tulang ini telah kehilangan spiritualitas alasannya dan penuh dengan udara basi karena telah direndam di Sungai Dewi tak bernyawa selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tidak hanya ini tidak dapat digunakan sebagai bahan dari alat pemurnian, tetapi itu akan merusak tubuh pembudidaya. Landen Sen kecewa ketika dia menemukan bahwa dia tidak bisa menangkap apapun. Berenang ke depan, Landen Sen sengaja menghindari lotus darah yang mengambang di sungai, benda-benda Dewi tidak boleh disentuh. Situasi tragis biksu yang mengingini lotus darah itu terbunuh di Istana Hitam sebelumnya, Landen Sen masih bisa mengingatnya. Dengan perlindungan darah Sang Dewi, tempat berbahaya kelima di makam Sang Dewi adalah yang termudah. Tidak lama kemudian, Landen Sen sudah berenang ke pusat Sungai Dewi. Setelah melihat-lihat sebentar, setelah mengkonfirmasi bahwa tidak ada yang salah, Landen Sen mendorong peti mati itu ke kedalaman Sungai Dewi. Tanpa diduga, ketika peti mati itu tenggelam, pengekangan pada permukaan peti mati itu tampaknya terkikis oleh sungai, kendur untuk sementara waktu, dan kemudian dibuka langsung.
Landon Sen samar-samar bisa melihat bahwa tubuh pelayan di peti mati itu sebenarnya adalah mayat wanita yang wajahnya telah menghancurkan sebagian besar, tubuhnya penuh lubang, dan perutnya telah ditusuk. Ternyata tubuh pelayan itu rusak sedemikian rupa. Landon Sen diam-diam terkejut. Tubuh pelayan itu cepat terkikis oleh Sungai Dewi, dan daging dan darah membusuk dengan kecepatan yang sangat cepat, sebuah darah kering mengalir keluar dari mayat dan langsung ditelan oleh sungai. Menggerutu. Setelah suara keras, tubuh pelayan itu benar-benar menghilang. Segera setelah itu, sebuah tulang putih melayang keluar dari air sungai, seakan bergabung dengan sekelompok mayat yang mengelilingi sungai. Panggilan. Landon Sen menghela nafas lega, tubuh pelayan seharusnya sudah hancur total. Setelah Yu Yao di belakang menyaksikan semua ini, wajahnya yang kencang akhirnya mereda. Landon Sen tidak berhenti, dan terus berenang menuju ujung Sungai Dewi. Yu Yao masih mengikuti dari belakang. Sungai Senfe tidak besar, dan Landon Sen segera berenang sampai ke ujung dan tiba di sebidang tanah kuning. Inilah akhir dari makam Sang Dewi. Di depannya ada sebuah altar besar terbuka berwarna darah. Sebuah lotus darah berdiameter sekitar 5 meter berdiri di tengah-tengah mesbah. Itu adalah kepala dari 12 lotus darah. Kelopak bunga teratai mekar penuh, mekar dengan kecemerlangan yang indah. Seorang wanita yang sangat cantik dengan ekspresi sedih mengapung di teratai darah, rambut hitam panjangnya perlahan-lahan berkibar seperti sutra, memancarkan titik-titik cahaya seperti bintang terang. Kulit seputih salju wanita itu memancarkan cahaya putih kabur, dan fitur-fitur indahnya seperti mahakarya paling indah di dunia. Tidak, itu sudah di luar dunia, tapi peri 9 surga tidak lebih dari itu. Dia mengenakan gaun hitam panjang, bahunya dipotong pinggang, dan otot-ototnya terkondensasi, dan napasnya seperti anggrek, indah dan sangat diperlukan. Landon Sen tertarik oleh wanita ini pada pandangan pertama, itu pasti bukan hanya penampilannya. Saat dia melihat wanita ini, dia tampak melihat langit berbintang yang luas. Dia adalah Dewi Styx. Yu Yao di samping bahkan lebih tak tertahankan, ketika dia melihat wanita ini, dia tampak berada di langit berbintang yang tak terbatas, dia kehilangan akal sehat, dan dia bahkan tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Dan Landon Sen bergerak, seolah-olah dia mendengar suara alam yang sangat indah bergema di telinganya, sedih, sedih, sedih. Terdorong oleh suara sedih dari surga dan bumi, Landon Sen berjalan ke altar, tanpa sadar datang ke Dewi Styx, dan perlahan-lahan mengulurkan tangannya ke arah wanita yang mengambang di lotus darah. Sen. Lang. Yu Yao ingin berteriak keras, tetapi ternyata suaranya tidak bisa keluar dengan normal. Pecahan jalan surgawi. Suara perempuan berkabut terdengar di telinga Landon Sen, dan suara itu tampaknya sedikit bingung. Bab 2099, Dead Body. Suara halus itu bingung sejenak, dan kemudian dengan samar berkata, itu dia, itu benar-benar pintar dan jelek. Sementara Landon Sen melakukan tindakan tidak sadar, dia masih sadar, dan dia terkejut. Mungkinkah suara ini berasal dari Dewi Styx? Tapi Landon Sen sama sekali tidak mengerti arti dari kata-kata ini. Dia tidak menyadari bahwa dia telah datang ke tubuh Dewi Styx. Adegan di mata Landon Sen dikelilingi oleh langit berbintang yang luas, dan dia mengambang di langit berbintang. Bra. Senior, beraninya kamu bertanya apakah kamu adalah Dewi Styx? Landon Sen melihat sekeliling di langit berbintang, berseru. Suara perempuan yang halus itu tidak menjawab dirinya sendiri secara langsung, dan berkata pelan, nama yang membosankan. Jika bukan karena peri ini merasa ada sepotong surga di tubuh Anda, bagaimana Anda mengizinkan Anda masuk ke tempat ini? Landon Sen terkejut, mengatakan bahwa Dewi Styx sudah mati, mengapa dia masih bisa berbicara sendiri? Memang, di depan Dewi Styx, dia benar-benar hanya semut. Semut, mengapa kamu mengganggu tidur panjang peri itu? Suara perempuan halus itu bertanya dengan dingin. Landon Sen tidak punya waktu untuk memikirkannya, jadi dia hanya bisa berkata dengan gemetar, terlambat. Generasi muda datang ke makam Dewi, tanpa ada pelanggaran. Dia hanya ingin mengambil harta yang disebut mutu aprikot tengah dan spanduk kuning. Harta ini terlalu penting bagi generasi muda. Suara halus perempuan berbisik, jadi. Bisakah kamu masih dianggap ofensif? Kamu bisa mengambil benda ini dengan aman, tetapi fragmen jalan surgawi di tubuhmu perlu digunakan oleh peri ini. Pecahan surga, apa itu? Para junior tidak memiliki hal seperti itu. Landon Sen terkejut dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu adalah tubuh semut, jadi tentu saja kamu tidak bisa menyadarinya. Hal ini hanya akan membuatmu menderita, tetapi sangat berguna untuk peri ini. Jika kamu menawarkan hal ini, peri tidak akan melakukan pelanggaran apapun. Suara perempuan yang halus melanjutkan. Landon Sen penuh keraguan, dan berkata dengan kaget, Junior. Bagaimana cara menawarkannya? Suara perempuan yang halus sepertinya tidak mau berbicara lebih banyak. Seberkas darah melintas di langit berbintang, dan itu menyentuh alis Landon Sen. Adegan langit berbintang di depan Landon Sen langsung menghilang, dan sekitarnya kembali ke penampilan aslinya.
Dia berdiri di tengah-tengah altar, dan di depannya ada lotus darah dengan diameter 5 meter, melepaskan lingkaran cahaya yang mempesona. Tubuh Dewi Styx mengambang dengan tenang di atas teratai darah, sangat indah. Dewi itu sedih, meskipun sepertinya dia tertidur, Landen Sen tidak bisa merasakan napasnya. Di luar altar, pemandangan di depan Yu Yao telah dipulihkan ke keadaan semula, tetapi masih sulit untuk bergerak, seolah-olah tubuhnya jauh di lautan bintang yang luas. Pada saat ini, Landen Sen pindah. Tangan kanannya terulur tanpa sadar ke tubuh Dewi Styx yang seperti mimpi. Wajah cantik Yu Yao menjadi pucat dan berseru lagi, Landen Sen, apakah kamu ingin mati? Jangan menyentuh Dewi. Bagaimana tubuh Dewi Styx yang tinggi memungkinkan mereka untuk menyentuh mereka? Ada 12 kepala lotus darah yang menjaga tubuh sang Dewi. Landen Sen mencoba menyentuh sang Dewi, takut dia akan dihancurkan oleh serangan yang dilepaskan oleh lotus darah. Namun, di adegan berikutnya, rahang Yu Yao terjatuh. Saya melihat tangan kanan Landen Sen meraih langsung ke gaun hitam tipis yang dikenakan oleh Dewi Styx, dan menyentuh kulit putih terang sang Dewi. Dan tangan kanan itu langsung meraih ke tempat yang lembut di dada sang Dewi. Ah! Landen Sen, kamu. Yu Yao memerah sampai ke akar telinganya, sangat malu dan marah. Bukannya Landen Sen berani menghujat Dewi. Tidak, saya khawatir ini lebih dari kata-kata kotor. Landen Sen, gadis ini benar-benar buta, aku tidak bisa menganggapmu seperti binatang buas. Yu Yao menggigit giginya yang perak dan menutup matanya, menunggu lotus darah untuk membunuh Landen Sen di dalam hatinya. Dewi Styx telah meninggal, tetapi bukan karena junior seperti mereka dapat menghujat secara sembarangan, Landen Sen terlalu banyak. Bukanlah berlebihan untuk membunuhnya. Yu Yao tidak tahu tentang situasi di pihak Landen Sen. Landen Sen tidak bisa mengendalikan tubuhnya sama sekali sekarang, merasa bahwa tubuhnya dikendalikan oleh orang lain. Sial. Melihat bahwa tangan kanannya benar-benar dimasukkan ke dalam gaun Dewi Styx, Landen Sen sangat ketakutan sehingga dia berkeringat. Meskipun Landen Sen di luar kendali, indera sentuhannya memang pengalaman nyata. Tubuh Dewi sangat dingin, tetapi hangat, lembut, dan memancarkan aroma aneh. Setelah Landen Sen mengulurkan tangan kanannya ke gaun Dewi, dia menyapu kulit Dewi dan langsung menyentuh payudara Dewi, seperti permen kapas lembut. Ups! Landen Sen sangat takut sampai hatinya bergetar, berpikir bahwa dia curang, jadi, merawat, sang Dewi masih tidak tahu apakah dia akan mengupas kulitnya. Dia menutup matanya dan bersumpah diam-diam bahwa ini benar-benar bukan pelanggaran yang tidak disengaja, tetapi tindakan tubuhnya yang tidak terkendali. Tidak, sepertinya sang Dewi memanipulasi tubuhnya. Memikirkan hal ini, Landen Sen menghela nafas lega. Baru saja, saat ngeri, Landen Sen juga memperhatikan detail. Menilai dari fakta bahwa dia baru saja menyentuh tubuh Dewi itu seharusnya sudah mati dan tidak bernyawa. Tetapi hanya ada satu tempat dengan gelombang energi. Itu adalah jantung sang Dewi. Pada saat ini, bagian yang ditekan Landen Sen dengan tangan kanannya adalah jantung sang Dewi. Dia bisa merasakan detak jantung sang Dewi. Pada saat ini, Landen Sen berada di langit berbintang lagi, jantung berdetak lemah ini membawa kemauan yang kuat. Faktanya, Dewi Styx telah mati, dan apa yang dia bicarakan barusan adalah kehendak Dewi Styx di dalam dagingnya. Namun, Dewi Styx tidak sepenuhnya mati, bagian tertentu dari tubuh fisiknya masih hidup, seperti jantung yang dibangkitkan. Namun, terlepas dari hati ini, tubuhnya masih mati. Setelah puluhan ribu tahun, Dewi Styx telah berubah dari mayat menjadi mayat hidup. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, Dewi mungkin tidak dapat bangkit. Ada fragmen 4 surga di tubuh Landen Sen, yang bisa mempercepat proses ini. Sang Dewi harus menyerap potongan-potongan di tubuh Landen Sen, dan hanya bisa menggunakan bagian-bagian tubuh fisiknya sebagai wadah. Karena alasan ini, Sang Dewi tidak akan ragu untuk dinodai oleh semut. Bertahun-tahun kesedihan dan rasa sakit di hati Sang Dewi telah membuatnya melupakan martabat dan kesombongan menjadi Dewi Styx. Saya melihat 2 arus udara, hitam dan putih, terbang keluar dari telapak tangan kanan Landen Sen, membentuk pola Tai Chi, terbang ke langit berbintang, dan diserap oleh jantung Dewi Styx. Landen Sen merasa kehilangan sesuatu yang penting di tubuhnya, tetapi dia tidak ingat apa itu. Semut, jika Anda masih hidup setelah puluhan ribu tahun, fragmen ini akan dikembalikan kepada Anda. Oke, setelah mengambil apa yang Anda inginkan, segera keluar dari sini. Begitu suara perempuan berkabut jatuh, Landen Sen terkejut oleh darah yang dikeluarkan dari kelopak bunga teratai darah. Ada suara teredam. Landen Sen tertangkap basah, dan tubuhnya dicabik oleh cahaya darah dengan noda darah yang tak terhitung jumlahnya, meneteskan darah, dan jatuh ke tanah, tidak bisa memanjat. Bab 2100, Apricot and Yellow Flag in Hand. Ledakan. Landen Sen menyemprotkan banyak darah, dan tubuhnya menderita luka serius. Rasa sakit yang parah menyebabkan Landen Sen menarik napas, seluruh tubuhnya bermandikan darah, dan banyak tulang di tubuhnya sudah hancur.
Pukulan lotus darah tadi hanyalah peringatan, kalau tidak, dia tidak akan bisa bertahan hidup, dan sebagian besar tubuhnya telah berubah menjadi bubuk. Lakukan sendiri. Yu Yao menyaksikan semuanya, hatinya dipenuhi amarah tanpa nama. Dia pikir itu adalah Landen Sen yang sengaja menghujat Dewi, jadi Suelian menyerang Landen Sen. Meskipun Landen Sen telah melakukan terlalu banyak, Yu Yao melangkah maju untuk membantu Landen Sen naik, menggigit gigi peraknya dan berkata, ayo pergi. Tidak, aku belum bisa pergi. Gadis Yu Yao, kamu harus pergi dari sini dulu. Landen Sen membakar seluruh energi Seng Yang, mendorong Yu Yao pergi, berdiri dengan susah payah, matanya tertuju pada meja persembahan di belakang lotus darah. Di atas meja altar, ada posisi spiritual tanpa kata-kata dari Dewi Styx. Di depan posisi spiritual adalah tripod kecil berkaki 3. Pada tripod dimasukkan bendera sederhana kuning aprikot, dan permukaan bendera kecil memancarkan cahaya kuning berkabut. Sangat misterius. Bendera kuning aprikot sederhana di atas meja altar haruslah bendera kuning aprikot pusat. Sama seperti Landen Sen bangkit dan maju. Tersentak. Yu Yao bergidik dan menamparkan Landen Sen. Tangan ramping itu tidak kecil. Landen Sen segera mendapat tamparan di wajahnya, kulitnya sangat jelek, dan dia bertanya, Nona Yu Yao, mengapa kamu memukul saya? Gadis ini ingin membangunkanmu dengan telapak tangan ini. Landen Sen, kau binatang buas, bahkan Dewi berani menghujat, bukankah menurutmu perilakumu terlalu berlebihan? Apakah kau ingin melakukan sesuatu yang lebih luar biasa? Tubuh Yu Yao yang lembut bergetar sedikit, dan emosinya secara mengejutkan marah. Landen Sen mengerutkan kening dan berkata, kamu salah paham. Sen tidak berniat menghujat seorang dewi, lebih baik mengatakan bahwa dia diperintahkan oleh dewi. Pokoknya, gadis Yu Yao, tolong percayalah padaku, Sen tidak begitu bodoh dan bercanda tentang hidupnya alasannya, Sen akan menjelaskan kepada Anda nanti. Kamu. Yu Yao menggigit giginya, wajahnya yang cantik menjadi kaku, dan dia tidak tahu apakah yang dikatakan Landen Sen itu benar atau salah. Memikirkannya dengan cara lain, jika Landen Sen benar-benar menodai orang suci, mengapa lotus darah tidak membunuhnya secara langsung, tetapi menyebabkan Landen Sen dipukul dengan keras? Yu Yao telah melihat lotus darah di istana hitam di puncak gunung lotus darah sebelumnya, dan tidak ragu bahwa lotus darah memiliki kemampuan untuk membunuh Landen Sen dalam hitungan detik. Teratai darah tidak mengambil nyawa Landen Sen, mungkin perilaku Landen Sen benar-benar punya alasan. Namun, pemikiran Landen Sen menyentuh dada Dewi Styx. Dalam hati Yu Yao, nilai karakter Landen Sen telah berkurang menjadi 0. Landen Sen tidak lagi peduli pada Yu Yao, menyeret tubuhnya yang terluka ke altar di belakang lotus darah. Dewi senior, tersinggung. Karena menghormati Miti, Landen Sen menahan rasa sakit dan membungkuk ke arah posisi spiritual di atas meja altar, kemudian mengambil aprikot dan bendera kuning yang tertahan di kuali berkaki 3 di atas meja altar tanpa sedikit pun rintangan. Begitu Landen Sen mengambil bendera Sing Huang, Loes yang mengelilingi altar mulai menghilang sedikit demi sedikit. Air hitam sungai Dewi menenggelamkan Loes, dan seluruh altar makam Dewi terendam dalam sekejap. Teratai darah mengapung di atas air sungai hitam, tubuh sempurna Dewi tidak terpengaruh, dia masih mengapung di teratai darah, penampilannya yang indah membawa jejak kesedihan, dan dia mulia untuk melihat ke atas. Ini. Landen Sen tidak bisa menahan kaget ketika dia melihat bahwa altar makam Dewi dibanjiri oleh sungai. Wajah cantik Yu Yao menjadi pucat, dan Landen Sen berulang kali menyinggung Dewi. Bisakah mereka benar-benar pergi hidup-hidup sekarang? Tidak, ini bukan banjir, tetapi Loes telah menghilang. Landen Sen memperhatikan poin penting, dan setelah mengambil bendera Sing Huang, Loes perlahan-lahan menghilang. Tidak mengherankan bahwa Dewi Styx berkata sebelumnya, ini masih bukan pelanggaran. Ternyata mesbah akan tenggelam oleh sungai setelah aprikot pusat dan bendera kuning diambil. Baik Landen Sen maupun Yu Yao membawa darah Dewi di leher mereka, dan air sungai Dewi tidak akan berdampak pada mereka. Dewi senior, tersinggung. Landen Sen membungkuk kepada sang dewi di lotus darah, dan kemudian berkata kepada Yu Yao, Nona Yu Yao, ayo pergi. Yu Yao terkejut sesaat, dan menghancurkan altar sang dewi, jadi dia meninggalkan segalanya, apakah itu benar-benar baik-baik saja? Apa yang kamu lakukan dengan linglung, cepatlah. Desak Landen Sen, Yu Yao pulih, melangkah maju dan membantu Landen Sen, berbalik dan berenang ke depan sungai Dewi. Tidak lama kemudian, keduanya sudah berenang ratusan meter dari tubuh sang dewi. Melihat bahwa tidak ada ancaman, Yu Yao menghela nafas lega. Dia melirik Landen Sen dengan matanya yang indah, dan melengkungkan bibirnya dan berkata, Tuan Sen, haruskah kamu menjelaskan kepada gadis kecil itu, apa yang terjadi? Melihat mata Yu Yao yang menggigil, Landen Sen sedikit tidak berdaya, jadi dia harus menjelaskan alasan berbagai tindakannya. Ini, apakah mereka asli? Yu Yao terkejut, sangat mulia sebagai Dewi Styx, dan dia akan berbicara dengan Landen Sen. Selain itu, Landen Sen mengatakan bahwa tubuh Dewi Styx bukanlah kematian dalam arti sebenarnya, ini adalah berita yang mengejutkan seluruh negeri Nanyuan. Yu Yao ini masih bisa percaya, tapi masih ada beberapa hal yang dia tidak percaya.
Tuan Sen, maksudnya, Dewi Styx ingin mendapatkan sesuatu darimu, jadi kamu memperlakukan Dewi. Dengan cara itu, Yu Yao bertanya. Landen Sen sedikit terdiam, apa itu? Dia menjelaskan lagi, bukan apa yang saya lakukan pada Dewi, tetapi Dewi mengendalikan tubuh saya. Ketika melakukan perilaku semacam itu, tubuh saya tidak terkendali. Aku takut hanya Tuan Muda Sen yang akan mempercayai ini. Yu Yao mendengus dingin, wajahnya yang lembut dengan sedikit rasa malu. Dia tidak percaya bahwa Dewi akan mengendalikan Landen Sen dan menyentuh dadanya, yang terlalu konyol. Kebanyakan Landen Sen kecanduan keindahan seorang Dewi, dan ingin menyentuh payudara orang lain. Singkatnya, setelah kejadian ini, Yu Yao memiliki kesan yang sangat buruk terhadap Landen Sen. Landen Sen terlalu malas untuk menjelaskan, Yun Yao tidak percaya bagaimana dia menjelaskannya. Hal ini sangat sulit untuk dijelaskan. Butuh waktu beberapa saat untuk berenang ke pintu masuk Sungai Dewi. Landen Sen mengeluarkan aprikot wutu tengah dan bendera kuning yang baru saja didapatnya, dan bermain dengannya untuk sementara waktu, mengejutkan hatinya. Bendera kuning aprikot ini bentuknya sederhana, panjang 1 kaki dan 7 inci. Landen Sen jelas dapat merasakan bahwa bendera Xing Huang berbeda dari senjata sihir lainnya, bahkan di makam Dewi yang diselimuti oleh kekuatan hukum, bendera ini sebenarnya dapat bersinar. Anda harus tahu bahwa senjata sihir lain ada di makam Dewi, tidak ada aura, dan tidak ada respons terhadap desakan kekuatan spiritual, seperti besi tua. Guru Yun Henzi pernah berkata bahwa bendera 5 warna cukup istimewa, dan tidak perlu mengaktifkan seni roh surgawi ketika mengenali Tuhan. Selain itu, satu bendera juga dapat digunakan, dan dapat memainkan beberapa fungsi luar biasa. Kebetulan Landen Sen mengalami beberapa luka di lengannya, dan dia menaburkan darah dari luka di bendera pusat ini. Berdengung. Xing Huangqi memiliki reaksi keras, dan segera berubah menjadi cahaya kuning seperti matahari yang kuat, dan langsung terjun ke tubuh Landen Sen. Apa? Pada saat ini, wajah Landen Sen terdistorsi, dan teriakan menyakitkan terdengar di mulutnya, kekuatan aneh dan kuat menyatu dengan tubuhnya, dan darahnya mendidih.